Pulau Nias itu pulau yang sangat indah, lautnya luas, hutannya masih hijau, juga lingkungannya masih asri. Tapi sayangnya keadaan anak-anak di Nias itu ya bisa dibilang masih memprihatinkan. Masih banyak terdapat pelanggaran hak-hak anak, seperti putus sekolah, kekerasan dalam rumah tangga, masalah gender, dan juga masalah lingkungan yang kurang bersih, yang memicu gizi buruk dan banyaknya ragam penyakit yang menyerang anak-anak ataupun orang dewasa juga. Pada tahun 2010 lalu, ketika saya pulang dari Kongres Anak Indonesia yang ke-9 di Bangka Belitung, saya termotivasi bagaimana supaya di Nias juga ada yang namanya forum anak. Sebab daerah-daerah lain itu dia memiliki yang namanya forum anak. Di sana mereka bergerak anak-anak yang sudah tergabung dalam forum untuk memperjuangkan hak-hak teman-teman mereka sendiri. Misalnya yang menyangkut permasalahan-permasalahan tadi. Jadi karena saya juga sudah menjadi anak arsi di World Vision, jadi saya bisa bekerja sama dan bisa mengusulkannya sama kakak-kakak yang ada di sini. Nah akhirnya mereka menyambut baik tentang usulan saya ingin membentuk forum. Akhirnya tepat pada 27 Mei 2012 lalu, akhirnya terbentuklah yang namanya Forum Anak Nias yang disingkat dengan Forani. Nah ini terbentuk atas kerjasama World Vision dengan kurang lebih 80 anak dari 3 kabupaten, Kabupaten Nias, Nias Barat, dan Nias Utara, di 9 kecamatan, dan 38 desa layanan World Vision. Visi Forani adalah terpenuhnya hak-hak anak Nias sehingga menjadi lebih sehat, kreatif, berprestasi, dan sejahtera. Visi Forani ada 5, yaitu salah satunya sosialisasi terhadap pentingnya pendidikan, kebudayaan, dan kesehatan kepada keluarga dan masyarakat. Yang kedua, hearing dan menjalin kerjasama kepada pemerintah. Yang ketiga, turut mewujudkan lingkungan ramah tamah anak. Dan yang keempat, meningkatkan pelestarian budaya Nias. Dan yang terakhir, menggali bakat yang dimiliki oleh anak-anak yang ada di Nias. Selama 1 tahun ini kami telah menyelenggarakan perayaan Hari Pahlawan yang diisi dengan lomba anak dan pentas seni anak. Yang kedua, sosialisasi kebersihan yang diisi dengan demo daur ulang sampah. Dan yang terakhir, sosialisasi gizi yang diisi dengan demo masak anak atau demo masak makanan bergizi. Melakukan program secara bersama, anggota Forani juga melakukan sosialisasi secara individu. Sosialisasinya bagi anak-anak KBA mengenai hak-hak anak, stop BABS, menjaga lingkungan untuk tidak buang sampah sembarangan. Kalau di sekolah mensosialisasi kesehatan reproduksi bagaimana. Kalau tanggapan teman-teman sih banyak yang senang ya bisa mengetahui hal ini hal itu kan. Perubahannya bagi teman-temannya seperti permasalahan apa tadi,
kesehatan reproduksi, mereka memberitahukannya kepada adik-adik mereka dan kakak-kakak. Saya jadi lebih tahu bagaimana reproduksi pada remaja. Kedua, saya dapat berbagi kepada adik saya dan juga kepada teman-teman saya perempuan, baik di sekolah maupun di lingkungan keluarga. Saya bangga ya karena teman-teman ada yang melakukannya. Ketika saya bertemu dengan mereka, saya merasa senang dan saya merasa menemukan hal-hal baru. Apalagi ketika kami mengikuti berbagai pelatihan, ada berbagai kegiatan-kegiatan, baik dari gamesnya, baik dari semua pembelajaran baru dikasih bagi kami. Tapi sungguh menyenangkan. Saya baru tahu ya kalau misalnya pengetahuan itu saya tidak dapat di sekolah, tapi saya dapat di luar sekolah, yang sangat mendukung proses belajar saya juga di sekolah. Ketika di pelatihan kami membuat berbagai kami mengekspresikan apa yang kami mampu, terus kami diajarkan seperti bagaimana cara mengelola sampah, terus bagaimana mencintai alam dan bagaimana membersihkan diri, lingkungan, dan terlebih-lebih melakukan hidup bersih dan sehat. Saya pulang ke desa dan saya ceritakan kepada papa dan mama semua apa yang telah kami terima, juga hal-hal baru yang menurut saya itu hal-hal baru yang saya temukan, saya ceritakan kepada mereka. Iya. Jadi manfaatnya sekarang setelah Fitri ini melakukan hal seperti itu, terutama manfaatnya di keluarga kami, kami terbiasa untuk memisahkan sampah seperti itu. Awalnya saya seorang anak ingin menjadi seorang pendamping. Awalnya itu karena inisiatif saya sendiri, di mana saya itu ingin membantu pendamping KBA. Karena juga di KBA kami hanya satu orang pendamping aktif. Dan saya berpikir kalau dia hanya menghandle yang banyak anak tanpa ada yang membantu, itu nggak akan berjalan kelompok belajar kami. Jadi istilahnya di situ saya belajar di situ bagaimana sih kita itu bisa menjadi seorang pemimpin ketika saya menjadi seorang pendamping KBA. Nah kemudian saya juga bukan hanya ingin inisiatifnya untuk menjadi yang bisa memberikan sesuatu kepada KBA saya sendiri, tapi saya berinisiatif juga untuk mengembangkan atau membagi ilmu kepada teman-teman atau adik-adik KBA yang lain di desa lain, seperti contohnya di desa Sinarihi yang utamanya itu di KBA 1. Nah di situ di mana saya itu ingin mengajari teman-teman di anak-anak Nias, mereka itu bisa atau menyadari bahwa sampah itu bukan hanya untuk dibuang atau hanya untuk memperburuk lingkungan, tetapi sampah itu bisa digunakan untuk bisa menjadi sesuatu hal yang menarik dan membuat nuansa lingkungan yang indah, sehingga adik-adik dari kecil mereka terajar-ajar sampai besar nanti terbawa-bawa juga bahwa mereka tidak akan membuang sampah sembarangan, tetapi mereka membudidayakan sampah tersebut untuk menjadi sesuatu hal yang berguna. Waktu kakak-kakak dari Forum Anak Nias datang ke KBA kami, mereka mengajari kami membuat bingkai foto dari pipet, dan mereka juga mengajari kami membuat bunga dari botol aqua gelas. Perasaan saya senang karena bisa mengolah sampah sebagai kerajinan tangan. Perubahan yang saya lihat dari anak-anak KBA ketika saya menjadi seorang pendamping, pertama anak-anaknya itu bisa lebih leluasa menyampaikan aspirasi mereka dari segi pendapat mereka, dari segi kekreativitas mereka, dari segi kekompakan mereka. Nah di situ saya bisa melihat bahwa sebenarnya seorang anak itu mempunyai potensi masing-masing. Jadi di mana anak itu bisa menyampaikan aspirasinya dengan baik, tapi sebagai anak yang ada orang yang lebih dewasa untuk mengajar mereka bagaimana cara mereka untuk menyampaikan aspirasi mereka tersebut. Hal yang sudah saya lakukan di KBA saya sendiri yaitu misalnya mensosialisasikan bagaimana bahaya narkoba, bahaya rokok, dan pergaulan bebas kepada remaja-remaja. Kemudian saya mensosialisasikan bagaimana cara menulis kreatif yang baik, bagaimana cara bermain drama dengan baik. Kemudian saya mengajarkan bagaimana cara mendaur ulang sampah. Kemudian yang saya ajarkan di KBA lain adalah
bagaimana cara mendaur ulang sampah. Saya menyadarkan kepada teman-teman atau anak-anak NIAS bahwa sampah itu bukan hanya untuk dibuang atau untuk memperburuk lingkungan, tetapi saya ingin menyadarkan bahwa sampah itu dapat berguna dan dapat memperindah lingkungan juga. Harapan saya dengan adanya Forani ini, anak-anak dapat dengan mudah mengembangkan bakat dan potensi yang sudah ada. Harapan saya kepada Forani yaitu saya ingin masyarakat atau orang dewasa menghargai anak dan tidak menganggap anak rendah. Anak-anak NIAS itu bisa berani menyampaikan aspirasi mereka, berani maju untuk memajukan NIAS ini, tidak bergantung kepada pemerintah sendiri atau orang-orang lain atau orang yang dari luar. Di sini saya berharap agar kedepannya lagi bukan orang luar yang menguasai NIAS, tetapi orangnya sendirilah yang bisa memajukan NIAS sendiri, bukan orang luar. Harapan saya dengan ada Forani yaitu agar anak-anak ataupun masyarakat dapat mengetahui apa saja hak-hak anak itu dan mereka dapat mengambil sisi positif yang ada di situ, serta mereka juga mengerti apakah harus ada hak anak itu atau tidak. Anak NIAS, anak sehat, masa depan cerah. Yes! Bagai